Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Senin, tanggal 6 bulan April, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Allah adalah kudus, Bapa, Ibu yang terkasih. Kekudusan Allah adalah salah satu konsep yang paling mendasar dalam memahami siapa Allah sebenarnya. Karena kekudusan berbicara tentang keberadaannya yang sepenuhnya berbeda dari segala sesuatu yang berdosa dan terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia jarang menggunakan kata kudus karena dunia ini dipenuhi oleh ketidaksempurnaan. Sehingga konsep kekudusan terasa jauh dan sulit dipahami. Namun Bapak Ibu, Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa Allah adalah kudus. Dan bahkan kekudusan merupakan inti dari seluruh karakternya yang tidak dapat dipisahkan dari sifat-sifat lainnya. Hari Sabat disebut kudus sebagai contoh waktu yang dipisahkan secara khusus bagi Allah, sehingga memberi gambaran sederhana tentang apa arti dipisahkan dalam konteks kekudusan. Akan tetapi Bapak Ibu, kekudusan Allah jauh melampaui sekadar pemisahan, karena kekudusannya mencakup kemurnian mutlak tanpa noda dosa sedikit pun. Oleh karena itu, memahami kekudusan Allah berarti menyadari bahwa Dia berada pada tingkat keberadaan yang sepenuhnya berbeda dari manusia. Saudara yang terkasih, Alkitab dalam berbagai ayat seperti kitab Imamat 20 ayat 26, lalu kitab 1 Samuel 2 ayat 2, lalu kitab Yesaya 57 ayat 15, dan juga kitab Yehezkiel 38 ayat 23 menggambarkan Allah sebagai pribadi yang tinggi, mulia, dan terpisah dari segala kejahatan, yang menunjukkan bahwa kekudusan bukan hanya salah satu sifatnya, melainkan identitasnya. Kekudusan Allah berarti bahwa Dia tidak hanya menjauhi dosa, tetapi juga tidak memiliki kemungkinan untuk berdosa, sehingga seluruh tindakannya selalu benar dan adil. Hal ini menjadikan Allah sebagai satu-satunya standar kebenaran yang mutlak, karena tidak ada makhluk lain yang memiliki kekudusan seperti Dia. Kekudusan juga menegaskan bahwa Allah tidak dapat dipengaruhi oleh kejahatan, tidak tergoda oleh dosa, dan tidak memiliki motif tersembunyi yang jahat. Dengan demikian, ketika manusia berbicara tentang Allah yang kudus, itu berarti berbicara tentang pribadi yang sepenuhnya sempurna dalam setiap aspek keberadaannya. Pemahaman ini menolong kita melihat bahwa kekudusan bukan sekadar atribut tambahan, melainkan fondasi dari seluruh karakter Allah. Bapak Ibu sekalian, kekudusan Allah juga menjadi dasar bagi semua sifatnya yang lain, sehingga setiap atribut ilahi selalu dinyatakan dalam kemurnian yang sempurna tanpa cacat. Kasih Allah, misalnya, adalah kasih yang kudus, yang tidak bercampur dengan egoisme atau kepentingan diri, melainkan murni untuk kebaikan ciptaannya. Demikian pula, kemahatauan Allah adalah kemahatauan yang kudus, yang berarti bahwa pengetahuannya tidak pernah digunakan untuk tujuan jahat atau manipulatif. Jika Allah mengetahui segala sesuatu tetapi tidak kudus, maka manusia tidak akan dapat mempercayainya, karena pengetahuan tersebut
bisa disalahgunakan. Begitu juga dengan kemahakuasaan Allah yang menjadi aman bagi manusia justru karena dikendalikan oleh kekudusannya. Oleh sebab itu, kekudusan menjamin bahwa segala sesuatu yang Allah lakukan selalu benar, penuh kasih, dan dapat dipercaya sepenuhnya. Saudara sekalian, tanpa kekudusan, sifat-sifat Allah justru bisa menjadi menakutkan, karena kuasa tanpa kekudusan dapat berubah menjadi tirani yang menghancurkan. Namun karena Allah kudus, maka kuasanya digunakan untuk kebaikan, keadilan, dan keselamatan umat manusia. Inilah yang membuat manusia bukan hanya takut kepada Allah, tetapi juga mengasihi dan mempercayainya dengan sepenuh hati. Kekudusan Allah menciptakan keseimbangan antara rasa hormat yang mendalam dan kasih yang tulus dalam hubungan manusia dengannya. Sayangnya saudara-saudara, kekudusan sering disalahpahami sebagai sesuatu yang jauh dan tidak relevan. Padahal justru merupakan dasar dari pengharapan manusia. Dengan memahami kekudusan Allah, manusia dapat melihat bahwa Dia layak disembah bukan hanya karena kuasanya, tetapi karena kesempurnaan karakternya. Bapak Ibu, respons manusia terhadap kekudusan Allah dalam Alkitab selalu menunjukkan kesadaran akan ketidaklayakan diri di hadapannya yang mulia. Tokoh-tokoh seperti Musa, Yesaya, Yehezkiel, Daniel, dan Yohanes menunjukkan reaksi yang sama, yaitu takut, tersungkur, atau menutupi diri ketika berada di hadirat Allah. Hal ini terjadi karena manusia yang berdosa tidak mampu berdiri di hadapan kekudusan yang sempurna tanpa merasakan kehancuran diri secara rohani. Alkitab bahkan menyatakan bahwa manusia tidak dapat melihat wajah Allah dan tetap hidup, yang menegaskan betapa dahsyatnya kekudusannya. Pengalaman rohani seperti yang dialami oleh Ellen G. White yang berulang kali berseru kudus dalam penglihatannya juga menunjukkan bahwa kekudusan adalah gambaran utama dari kemuliaan Allah. Bahkan di surga, makhluk-makhluk hidup tidak berhenti memuliakan Allah dengan menyatakan kekudusannya siang dan malam. Saudara-saudara terkasih, kesadaran akan kekudusan Allah seharusnya membawa dampak yang mendalam dalam kehidupan setiap orang percaya, baik dalam cara berpikir maupun dalam tindakan sehari-hari. Kekudusan Allah menginspirasi manusia untuk hidup lebih bersih, lebih benar, dan lebih dekat kepadanya. Karena manusia dipanggil untuk mencerminkan karakternya. Di sisi lain, kekudusan juga menjadi tantangan serius karena menuntut perubahan hidup yang nyata dan meninggalkan dosa yang selama ini dianggap biasa. Pemahaman ini mengajak setiap orang untuk tidak meremehkan dosa, tetapi melihatnya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan natur Allah yang kudus. Dengan demikian, kekudusan Allah bukan hanya konsep teologisis, tetapi panggilan hidup yang mengubah cara manusia menjalani kehidupannya. Pada akhirnya, mengenal Allah yang kudus membawa manusia kepada sikap hormat, penyembahan, dan komitmen untuk hidup seturut kehendaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.